Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Timothy Memento dengan NIM 2302431. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi berikutnya, yaitu pemodelan dalam DSS. Baik, adapun kita akan mengenali dulu apa itu pemodelan dalam DSS. Nah, pemodelan dalam DSS atau yang disebut Decision Support System adalah proses membuat representasi sederhana dari dunia nyata untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, model ini berupa statistik, finansial, optimasi, simulasi atau heuristik yang masing-masing dipakai sesuai kebutuhan. Nah, tujuan dari pemodelan dalam DSS adalah supaya manajer bisa menganalisis situasi, membandingkan alternatif, memprediksi hasil, dan memilih keputusan terbaik tanpa harus langsung mencoba di dunia nyata. Nah, ada yang model yang pertama yaitu model statistik. Model statistik ini digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Misalnya, bagaimana biaya promosi memengaruhi tingkat penjualan. Dengan model ini, manajer bisa mendapatkan gambaran yang lebih objektif mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam sebuah sistem. Dalam DSS, model statistik biasanya sudah tersedia sebagai modul bawaan, sehingga pengguna cukup memanfaatkannya tanpa harus menyusun dari awal. Contoh nyata penggunaan model statistik ini adalah analisis regresi. Dengan regresi, perusahaan dapat memperkirakan tren penjualan di masa depan berdasarkan data historis. Hasil analisis ini membantu pengambilan keputusan, membuat strategi yang lebih rasional, seperti menentukan anggaran promosi yang efektif atau menilai dampak kebijakan harga. Berikutnya yaitu model finansial. Model finansial dipakai untuk menyusun laporan keuangan sekaligus membuat proyeksi keuangan untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melihat bagaimana kondisi keuangan mereka akan berkembang, sehingga lebih siap dalam menyusun strategi jangka panjang. Model ini umumnya menggunakan bahasa khusus DSS seperti IFPS yang memudahkan dalam pengolahan data keuangan yang kompleks. Sebagai contoh, perusahaan dapat menggunakan model finansial untuk memprediksi laba 5 tahun mendatang dengan berbagai skenario, misalnya skenario optimis, moderat, dan pesimis. Dengan begitu, manajer bisa mengantisipasi risiko lebih awal dan menyiapkan langkah-langkah strategis yang tepat. Model ini membantu perusahaan tidak hanya mengelola kondisi saat ini, tetapi juga menyiapkan diri menghadapi perubahan di masa depan. Berikutnya yaitu model optimasi. Nah, model optimasi ini bertujuan untuk mencari keputusan terbaik di antara berbagai alternatif yang tersedia. Metode yang umum dipakai adalah linear programming, yaitu pendekatan matematis yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya terbatas agar tujuan tercapai secara optimal. Model ini sangat bermanfaat ketika perusahaan harus memutuskan kombinasi produksi atau alokasi anggaran yang paling efisien. Contoh penggunaan dari model optimasi adalah menentukan jumlah produksi barang dengan keterbatasan bahan baku dan tenaga kerja dengan perhitungan linear programming. Dengan perhitungan linear programming, perusahaan bisa mengetahui berapa unit yang harus diproduksi agar keuntungan maksimal. Model ini tidak hanya relevan di bidang manufaktur, tetapi juga dalam logistik, perbankan, hingga perencanaan transportasi. Nah, ada identifikasi masalah dan variabel. Tahap awal dalam pemodelan adalah mengenali masalah utama dan menganalisis lingkungan organisasi. Hal ini mencakup pemahaman terhadap budaya perusahaan, siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana struktur alur kerjanya. Dengan pemahaman ini, model yang dibangun akan lebih sesuai dengan kondisi nyata. Setelah masalah yang sudah kita pahami, langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi variabel. Ada variabel keputusan yang dapat dikendalikan, variabel hasil yang menjadi output, dan variabel tak terkendali seperti kondisi ekonomi. Dengan kerangka ini, semua pihak yang terlibat dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai masalah yang sedang dihadapi. Adapun analisis model dan
teknik dalam DSS. Nah, analisis dalam DSS biasanya melibatkan forecasting untuk memprediksi kondisi masa depan. Model dapat berbentuk statis, yang menggambarkan satu kondisi pada periode tertentu, atau dinamis, yang memperlihatkan perubahan dari waktu ke waktu. Dengan adanya analisis ini, pengambilan keputusan dapat merancang strategi yang lebih terarah berdasarkan kemungkinan yang diprediksi. Kategori teknik DSS sendiri mencakup beberapa pendekatan utama. Optimasi digunakan untuk mencari solusi terbaik dengan metode matematis. Matematis, simulasi dipakai untuk mencoba berbagai skenario dan melihat hasilnya. Heuristik digunakan sebagai aturan praktis ketika masalah terlalu kompleks, dan model prediktif digunakan untuk memperkirakan kondisi mendatang. Pemilihan teknik sangat bergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Berikutnya analisis statis, dinamis, dan ketidakpastian. Analisis statis fokus pada satu kejadian dalam periode tertentu. Contohnya laporan keuangan tahunan. Sebaliknya, analisis dinamis digunakan ketika situasi berubah-ubah. Misalnya, proyeksi laba rugi 5 tahun dengan asumsi harga dan biaya yang terus berubah tiap tahun. Dengan analisis dinamis, tren jangka panjang lebih mudah terlihat. Dalam pengambilan keputusan, ada 3 kondisi yang sering ditemui, yaitu kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Pada kondisi kepastian, hasil bisa dipastikan dengan jelas. Risiko melibatkan berbagai kemungkinan dengan probabilitas tertentu, sedangkan ketidakpastian adalah kondisi di mana hasil yang sulit diprediksi. Pemahaman ini penting agar strategi yang dipilih sesuai dengan situasi yang dihadapi. Berikutnya visualisasi model dan perhitungan laba. Model dalam DSS sering direpresentasikan dalam bentuk diagram agar lebih mudah dipahami. Biasanya digunakan simbol standar seperti persegi untuk variabel keputusan, lingkaran sebagai untuk variabel yang tak terkendali, dan oval untuk hasilnya. Panah digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antar variabel. Dengan representasi visual, struktur model bisa dijelaskan dengan lebih jelas kepada semua pihak. Nah, contoh model yang sering dipakai dalam model laba, rumus dasarnya sederhana. Laba itu sama dengan pendapatan sampai dengan pengeluaran. Pendapatan dihitung dari unit terjual yang dikali dengan harga, sedangkan pengeluaran terdiri dari biaya variabel ditambah biaya tetap. Dengan model ini, manajer dapat menilai bagaimana perubahan harga, biaya produksi, atau anggaran promosi memengaruhi laba perusahaan. Berikutnya yaitu kesimpulan akhir dari materi ini. Nah, jadi model adalah elemen penting di dalam DSS karena membantu pengambilan keputusan bekerja lebih terstruktur dan berbasis data. Model dapat bersifat statis maupun dinamis, serta digunakan dalam kondisi kepastian, risiko, atau ketidakpastian. Nah, kesimpulannya 3 teknik utama yang sering digunakan adalah optimasi, simulasi, dan heuristik. Masing-masing memiliki fungsi dan keunggulan sesuai jenis masalah yang dihadapi. Dengan pemodelan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas strategi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, demikian penjelasan materi mengenai pemodelan dalam DSS. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Timothy Rafilamento, pamit undur diri. Terima kasih.